Ustaz Somad, ini keluarga kami, dan gimana ceritanya dia murtad. Suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan, tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya. Kasih, kita harus pergi memberitakan Injil dengan kasih, dengan tindakan. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh pelit juga di saat kita memberitakan Injil. Harus benar-benar dengan kasih kita beritakan dan dengan tindakan kasih. Yang kedua, harus kita kasih kuasa, kita punya kuasa. Yang ketiga, punya pengendalian diri, tidak asal ngomong. Harus kita bisa kontrol setiap apa yang akan kita sampaikan, supaya tidak tersandung hukum penistaan agama, saudaraku. Karena Yesus Kristus 2022 tahun yang lalu sudah ingatkan, Pendi dan teman-teman, dan semua kalian, kuutus seperti domba di tengah serigala. Tuluslah seperti merpati dan cerdiklah seperti ular. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, dua hal yang menyebabkan orang langkat, muslim di langkat itu murtad. Kata MUI sumut. Yang pertama, eksternal dan internal. Itu katanya Bapak Ibu. Faktor eksternal itu karena ekonomi dan pekerjaan. Datang penginjil, ya, atau misionaris, atau pendeta, atau pihak gereja, memberikan iming-iming pekerjaan dan memberikan uang kepada orang yang mau dimurtadkan. Ini kata Majelis Ulama Indonesia Sumut. Nah, ini tuduhan tanpa dasar, tuduhan tanpa bukti, tuduhan yang terlalu dibuat-buat. Kalau saya boleh katakan ini tuduhan basi. Orang Kristen itu tidak bodoh. Para penginjil apalagi. Banyak kami para penginjil itu pergi memberitakan Injil. Jangankan untuk memberikan uang kepada orang yang kami injili, memberikan pekerjaan. Kami saja untuk makan kadang-kadang puasa dulu supaya Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan yang berkelimpahan untuk memberkati kami. Lalu bagaimana cara kami kasih uang? Nah, ini kan tuduhan yang tidak berdasar. Nah, asal nuduh supaya tidak malu, akhirnya dikatakan mereka murtad karena ekonomi, karena pekerjaan. Bapak Ibu tahu, saya selalu katakan ini real. Datang ke Mentawai, Sumbar, Sumatera Barat, di Padang. Lalu Bapak Ibu nyebrang ke Mentawai, ke Pulau Mentawai. Di Pulau Mentawai itu mayoritas Kristen Katolik. Dan setiap masuk kapal itu datang para ustadz yang sudah diutus khusus untuk mengislamkan orang Mentawai. Bagaimana cara mereka mengislamkan orang Mentawai? Seperti mereka menuduh orang murtad masuk Islam. Itu yang terjadi. Mu'alaf di Mentawai, bahkan ada mu'alaf di Mentawai. Itu ada mu'alaf di sana khusus ditugaskan, bahkan digaji mu'alaf itu. Apabila dia bisa membawa keluarganya untuk masuk Islam, membawa orang lain masuk Islam, itu dikasih uang banyak sekali. Bahkan ada yang dikasih modal kepada mu'alaf itu. Terjadi di Mentawai. Kalau saudara lihat ke Papua, itu lebih ngeri lagi bagaimana Islam disebarkan ke Papua. Nah, bagaimana Islam disebarkan ke Papua? Cara Islam disebarkan ke Papua itu, mereka lihat ini dikasih macam-macam. Nah, habis itu disyahadatkan dan banyak orang pengikut-pengikutnya masuk agama mereka. Saya ingin katakan, silahkan saja mereka mengislamkan. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, di dalam iman kekristenan saja kalian tidak ada yang mu'alaf itu tidak sanggup. Apalagi di imannya yang sekarang setelah menjadi mu'alaf. Nah, saudara boleh cek kalau ada teman saudara yang mu'alaf, coba datang ke rumahnya, sholat enggak dia? Nah, coba cek. Terlambat sholat itu sudah berdosa, apalagi tidak sholat. Terlambat sholat. Saya banyak dapatin para mu'alaf, ya, yang seperti itu. Nah, jadi saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, apa yang mereka lakukan itu mereka tuduhkan kepada para penginjil dan kepada para murtadin. Yang kedua katanya, aspek yang kedua adalah internal, karena imannya lemah. Nah, ini selalu juga dituduh-tuduhkan. Sebenarnya bukan masalah imannya lemah, tetapi orang itu menyadari di dalam imannya yang sekarang itu tidak ada keselamatan, tidak ada pribadi yang bisa menyelamatkan.
Coba saudara tanyakan kepada semua teman-teman saudara yang beragama Muslim. Yakin nggak masuk surga? Bahkan Al-Quran berkata apa? Sekalipun, kata Al-Quran, di salah satu ayat Al-Quran dikatakan, sekalipun seseorang melakukan amal kebaikan, melakukan amal soleh, semua dia lakukan, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Moga-moga, ya, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Masih moga-moga, supaya tidak ada orang yang keluar dari agama Islam, keluarlah hadis. Ya, ditakut-takutin. Siapapun yang keluar dari agama Islam dan mempermainkan agama Allah, maka orang itu halal darahnya, wajib di ini. Sekarang mari kita melihat apa kata Abdul Somad mengenai orang yang keluar dari agama Islam. Maka seperti saya katakan tadi ya, kalau seandainya tidak ditakut-takutin, maka kemungkinan besar akan banyak sekali orang yang murtad dari agama Islam. Nah, sehingga keluarlah hadis seperti yang disampaikan oleh Abdul Somad berikut ini. Mari kita melihat Bapak Ibu. Yang menyebabkan darah orang tumpah halal yang pertama karena membunuh, yang kedua karena berzina, yang ketiga murtad at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agama, al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Seperti kambing yang melepaskan diri dari gerombolannya, dia akan diterkam serigala. Maka pengkhianat di dalam agama apapun, dalam organisasi apapun, di dalam keluarga manapun, kalau sudah pengkhianat, maka dia dilayak untuk dihukum. Ustaz Somad, ini keluarga kami, bagaimana ceritanya dia murtad, suami saya melarang menerima dia di rumah kami. Apakah betul tindakan suami saya itu, Pak Ustaz? Saya katakan tindakan dia itu tidak betul. Yang betulnya mestinya dipancung kepalanya, yang cocok sama dia. Karena at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, pengkhianat, merusak. Berapa banyak orang rusak gara-gara orang murtad ini. Oleh sebab itu maka dalam Islam hukumnya jelas. Yang selanjutnya juga diiming-iming nanti akan mendapatkan bidadari, mendapatkan ini, mendapatkan itu. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari, yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami, andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di syurga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima ataukah tidak? Di antara penduduk syurga 70 istrinya jemaah. Bidadarinya 70 diberikan oleh Allah. Ada yang memiliki 4 bidadari, dan Nabi sebutkan di dalam hadis qudsi di dalam syurga, inna fil jannah suqan ya'tunaha yaumal jum'ah. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh penduduk syurga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, sebagaimana saya katakan tadi, langkah tidak jauh lagi Aceh, ya, sudah semakin dekat. Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes. Wow. Salam murtadin. Ada sebuah pasar yang didatangi oleh
penduduk surga di setiap hari Jumat. Setiap mereka pulang dari pasar, pulang ke rumah mereka menemui istri mereka, maka istrinya mereka menyatakan, kepadamu aku melihat wajahmu semakin tampan. Si suami juga berkata kepada istrinya, aku juga melihat dirimu semakin cantik semenjak setelah aku tinggalkan pergi ke pasar. Beda dengan pasar yang ada di dunia ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga